Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang presentasi kelompok saya pada hari ini, yaitu mengenai tentang hakikat peserta didik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Firman Syah Al-Fajri, biasa atau bisa teman-teman panggil saya Firman. NIM saya T2019-6007. Saya dari kelompok 5. Oke. Yang pertama, saya di sini akan mengulik sedikit atau membahas tentang hakikat sebenarnya tentang peserta didik. Oke. Peserta didik pada hakikatnya ialah seorang makhluk hidup individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri khas dan sesuai dengan masa pertumbuhan mereka. Serta mereka juga punya sebuah potensi dasar atau fitrah yang sangat-sangat perlu untuk dikembangkan sekali melalui proses pembelajaran yang berjenjang ataupun bertingkat. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, seperti kita ketahui, pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional memiliki definisi tersendiri, yaitu peserta didik atau murid ialah sebuah unsur keanggotaan masyarakat yang sedang dalam fase perkembangan diri lebih tepatnya, dengan menggunakan proses pendidikan yang bertahap ataupun berkelanjutan. Nah, apabila kita berkaca pada sudut pandang Syamsul Nizar, beliau mengatakan bahwa semua peserta didik itu mempunyai sebuah hakikat dan implikasi dalam pendidikan Islam. Nah, kira-kira apa saja itu? Poin yang pertama, beliau mengatakan peserta didik bukan sebuah miniatur orang dewasa. Karena menurut beliau, peserta didik mereka punya ruang lingkup dimensinya tersendiri. Jadi setiap peserta didik itu tidak sama, tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang kedua, peserta didik ialah manusia yang mempunyai diferensiasi periodisasi dalam masa pertumbuhannya. Diferensiasi di sini memiliki maksud yang sama, yaitu different, yang memiliki makna perbedaan. Kemudian poin yang ketiga, peserta didik merupakan manusia yang punya kebutuhan, baik kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani yang harus mereka penuhi. Kemudian yang keempat, beliau juga mengujarkan peserta didik termasuk ciptaan Allah yang mempunyai perbedaan secara personalitas. Nah, poin yang nomor 4 ini juga hampir sama dengan poin yang nomor 2 tadi yang sudah beliau ujarkan. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, peserta didik terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani ataupun rohani. Hampir sama ya dengan poin yang nomor 3. Kemudian nomor 6, beliau juga mengatakan bahwa peserta didik adalah manusia yang mempunyai sebuah potensi untuk dikembangkan secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Peserta didik di sini merupakan salah satu komponen terpenting dalam diri manusia. Yang mana jika salah satu komponen tersebut tidak terpenuhi, maka proses pendidikan yang ada di manapun termasuk di Indonesia tidak akan bisa tercapai ataupun berjalan secara maksimal. Jika hanya satu komponen yang berjalan, komponen yang lain tidak ada hubungan, maka tidak bisa saling berkolaborasi, yang mana ya kegiatan tersebut tidak akan bisa berjalan. Nah, kemudian selanjutnya dalam hakikat peserta didik ada sebuah pemahaman yang perlu sekali untuk kita pahami. Apa itu? Yaitu pendalaman mengenai peserta didik. Nah, pendalaman mengenai peserta didik ini apa maksudnya? Jadi maksudnya di sini ada 5 pendalaman yang perlu kita pahami, utamanya sebagai calon pendidik nanti. Ya. Poin yang pertama, peserta didik itu hampir mirip dengan yang dikatakan oleh Syamsul Nizar. Peserta didik di sini bukanlah sebuah miniatur orang dewasa, yang mana intinya seorang peserta didik mempunyai dimensi pribadi dan metode belajarnya itu harus
sangat-sangat disesuaikan dengan yang mereka butuhkan, dengan passionnya mereka. Tidak bisa kita pukul rata antara peserta didik yang satu atau peserta didik yang lainnya. Kemudian poin yang kedua, peserta didik punya kebutuhan yang dituntut untuk dipenuhi. Kebutuhannya itu banyak jenisnya. Seperti yang kita mungkin teman-teman juga paham kebutuhannya. Yang pasti ada salah satunya adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik. Jadi misal kebutuhan fisik itu seperti mungkin pakaian atau mungkin alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar yang berkaitan dengan kondisi badan peserta didik, kondisi tubuh. Jadi berkaitan dengan aspek fisik. Kemudian yang kedua, kebutuhannya contohnya adalah kebutuhan tentang rasa aman dan kenyamanan. Siapa sih seseorang yang tidak butuh rasa aman? Sebenarnya butuh kan? Jika ada orang yang tidak menginginkan rasa aman, berarti orang tersebut perlu dipertanyakan, ya. Kemudian yang ketiga, cinta dan ikut memiliki. Nah, cinta di sini maksudnya bukan cinta-cinta seperti yang viral sekarang ya, bucin katanya. Jadi maksudnya cinta di sini peserta didik mendapatkan kasih sayang dari pembimbing-pembimbing yang membantunya. Jadi misal mendapatkan kasih sayang dari guru ataupun dari orang tuanya di rumah yang mampu meningkatkan meningkatkan motivasi mereka untuk tetap berkembang mencari jati diri mereka. Dan yang terakhir adalah harga diri dan aktualisasi diri, ya. Kemudian pendalaman pada poin yang ketiga, yaitu peserta didik mempunyai keunikan yang menonjol, keunikan yang mencolok antar individu satu dengan yang lainnya. Nah, dari perbedaan tersebut dapat kita pahami penyebabnya ada dua faktor dari perbedaan itu. Yang pertama adalah faktor endogen, yaitu sebagai fitrah, dan yang kedua adalah ekstrogen atau dari yang mempengaruhi dari lingkungan. Dari fitrah di sini maksudnya memang misal dari sang pencipta yang mentakdirkan jalan terbaik sebagai seorang dosen misalkan. Jadi passionnya itu pasti akan kebanyakan mayoritas akan memiliki habit ataupun kegiatan yang menunjang untuk ke arah sana, ke arah sebagai dosen, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ekstrogen tadi, dari pengaruh lingkungan. Jadi misal peserta didik tersebut bergaul dengan pebisnis muda, pengusaha muda, young entrepreneur yang sukses. Mayoritas dari mereka yang mempunyai sifat visioner ke masa depan yang lebih lanjut, mereka akan mencontoh 5 orang di sekitarnya yang mereka gauli, yang mereka dekati. Kemudian yang poin nomor 4, peserta didik menjadi subjek dan objek. Jadi objek dan subjek dalam lingkup pendidikan. Ini juga sudah saya singgung, di mana akan saling menunjang dalam kegiatan. Kemudian poin yang nomor 5, peserta didik bersifat dinamis. Jadi mereka tidak statis, tidak hanya di situ-situ saja. Kebanyakan apalagi kayak peserta didik zaman sekarang gitu ya. Zaman semakin canggih, teknologi yang dipakai juga semakin mudah untuk digunakan, untuk dipelajari. Jadi peserta didik di sini mengikuti perkembangan zaman. Jadi yang awalnya dulu mungkin hanya paham tentang misal kayak handphone yang dulunya hanya mungkin HP dengan tombol itu ya, HP dan semacamnya, HP nut katanya. Kalau sekarang banyak peserta didik yang sudah mulai diajarkan menggunakan HP Android, misal menggunakan ini gadget ataupun menggunakan laptop dan lain sebagainya. Banyak teknologi yang mereka pelajari secara otodidak yang sangat mudah untuk mereka pelajari. Oke, pembahasan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup dari peserta didik. Nah, berbicara tentang etika, di sini sangat erat kaitannya dalam berbagai macam pendapat.
Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri atau KBBI dijelaskan bahwa etika itu termasuk ke dalam cabang ilmu yang menerangkan, yang membahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang suatu hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban moral seseorang, atau lebih simpelnya di sini adalah akhlak seseorang. Nah, kemudian salah satu ahli juga berpendapat, namanya Pak Bartens. Pak Bartens di sini mengatakan beliau mengatakan bahwa etika di sini berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni ethos, yang bermakna adaptasi kebiasaan, adat istiadat, dan kebaikan akhlak. Nah, di samping itu, Pak Barthes juga mengujarkan bahwa etika atau etik di sini sangat memperdulikan akan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral, dalam hal apapun itu, selama hal itu berkaitan dengan moral seseorang. Kemudian etika di sini juga dapat kita sinkronkan, yang memang dalam hal ini saling berkesinambungan, yakni antara penggunaan akal budi seseorang dengan objektivitas. Nah, dalam hal apa? Dalam rangka untuk menentukan sebuah kebenaran ataupun kesalahan. Nah, lebih tepatnya dalam menentukan tingkah laku seseorang terhadap orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam bentuk sebuah interaksi mungkin. Nah, kemudian banyak juga para ahli yang mengatakan di sini bahwa etika itu tergolong ke dalam filsafat moral. Nah, filsafat moral di sini maksudnya ialah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mengkaji secara mendalam mengenai sebuah persoalan tentang benar salahnya suatu moral. Nah, kemudian juga dalam hal ini juga menjelaskan, yaitu tentang bagaimana sih kita sebagai seseorang itu harus beraksi dalam sebuah keadaan apapun, dalam hal apapun. Nah, jika membahas tentang etika peserta didik dalam kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim di sini, juga beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa seorang peserta didik itu setidaknya harus mempunyai 11 macam jenis etika, macam-macam etika terhadap gurunya yang terutama gitu ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, etika di sini yaitu sebelum memilih seorang guru, hendaknya sebagai seorang peserta didik atau murid itu terlebih dahulu mempertimbangkan dengan memohon kepada Allah supaya nanti guru yang akan dipilihnya untuk dijadikan pembimbing adalah guru yang memang benar-benar kompeten di bidangnya dan memang mau untuk membimbing murid-murid tersebut tanpa adanya niat lain, gitu ya. Kemudian etika yang kedua yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru. Jadi maksudnya di sini bersungguh-sungguh dalam hal belajar juga. Jadi dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam hal apapun itu, kita memang dalam Islam pun juga diajarkan jika untuk melakukan hal yang baik itu tidak boleh separuh-separuh. Jadi harus totalitas, teman-teman. Jika memang hal itu baik, ya lanjutkan. Jika memang itu sesuai dengan passion kita, jika kita memang senang untuk melakukannya tanpa ada paksaan. Kemudian etika yang ketiga yaitu senantiasa untuk taat kepada gurunya. Baik itu ketika seseorang mendapat perintah, ketika diberikan saran, anjuran, kita senantiasa setidaknya selama hal itu baik kepada kita ambil. Bukan berarti di sini harus menuruti. Karena di sini maksudnya taat adalah bukan
begitu kita dapat nasihat langsung diterapkan. Kita harus pandai memfilter selama hal itu baik kita lakukan dan itu sesuai dengan gairah kita. Selama hal itu belum sesuai dan itu justru malah mengarah ke hal yang kurang baik, setidaknya kita dapat ambil hikmah dari hal tersebut, ya. Kemudian poin yang keempat, etika tentang untuk selalu memiliki pandangan mulia kepada orang. Jadi tidak ada pilih-pilih, teman-teman. Baik itu gurunya mungkin kalau yang perempuan itu ya suka ganteng, guru yang tampan dan sebagainya. Kalau murid laki-laki biasanya lebih terbuka ke guru mungkin yang cantik, orang yang baik gitu. Nah itu sebuah etika yang kurang tepat sebagai seorang murid. Kita tidak boleh mendiskreditkan antara guru yang satu dan guru yang lain, karena walaupun guru itu mungkin kita kurang serak istilahnya ya ke guru tersebut, peran beliau dalam memberikan ilmu itu akan berdampak yang sama. Selama kita berpandangan mulia, insya Allah ilmu yang diberikan akan tepat. Dan poin yang kelima yaitu etika untuk paham akan hak dari seorang guru. Caranya seperti apa? Dengan memenuhi kewajiban kita sebagai seorang murid. Itu juga seorang guru. Seorang guru juga harus paham hak dari seorang murid dengan memaksimalkan kewajibannya sebagai seorang guru. Jadi di sini ada hubungan semacam timbal balik atau simbiosis. Kemudian yang keenam, senantiasa bersabar atas kekurangan dari guru. Nah ini mirip-mirip dengan poin yang tadi dibahas tentang mulia. Jadi selama guru itu mungkin punya kekurangan yang membuat kita gak nyaman waktu belajar, kita harus sebisa mungkin melatih diri untuk bisa bersabar dari kekurangan guru tersebut. Kemudian poin yang ketujuh yaitu membiasakan memohon perizinan dalam hal apapun. Baik itu mungkin hal yang kecil kayak pergi ke toilet, atau mungkin izin keluar, kemana, fotokopi dan sebagainya. Apalagi kalau kayak mau masuk ke ruangan beliau itu perlu adanya perizinan yang memang baik, gitu ya. Kemudian poin yang ke-8 di sini yaitu berbicara dengan akhlak yang sopan. Jadi tutur kata yang baik, dengan tutur bicara yang baik, tata bahasa yang memang tidak harus baku, tapi setidaknya tata bahasa tersebut termasuk ke dalam tata bahasa yang sopan yang memang layak untuk kita ucapkan kepada orang yang lebih tua, seperti halnya guru kita. Dan poin yang nomor 9 yaitu senantiasa menjadi pendengar yang baik. Jadi sebenarnya teman-teman juga sudah tahu ya kalau kita di sini sebagai manusia pun, kenapa kita diciptakan punya dua telinga dan satu mulut? Karena dari sini juga sebenarnya kita paham kalau di sini ada sebuah tuntutan kalau kita dituntut untuk lebih banyak mendengar, bukan lebih banyak berbicara. Karena selama kita mau untuk menjadi pendengar yang baik, orang-orang yang kita dengarkan pembicaraannya insya Allah akan memberikan dampak yang baik juga kepada kita saat kita melakukan sebuah pembicaraan. Dan etika yang ke-10 yaitu tidak mendahului guru dalam hal apapun. Misal kayak ada forum sebuah diskusi, ada teman yang bertanya, sebelum guru memberikan misal sebuah tanggapan atau jawaban yang terkait hal tersebut, setidaknya kita menunggu dulu setelah guru selesai menjelaskan, barulah kita bisa memberikan semacam kayak opini kita untuk mendukung argumen dari guru kita. Nah kemudian etika yang terakhir yaitu budayakan menerima apapun yang diberikan guru dengan tangan kanan. Jadi misal guru memberikan kayak penghapus, buku, pulpen, spidol, buat marker dan sebagainya, selama kita mendapat amanah tersebut hendaknya diterima dengan tangan kanan, teman-teman. Karena dari kecil pun kita juga diajarkan kalau mau menerima apapun dari semua orang ya yang baik itu dengan tangan kanan. Nah, mungkin itu pembahasan yang dapat saya jelaskan mengenai etika peserta didik. Jika memang teman-teman sudah paham, bisa memberikan tambahan dari apa yang saya jelaskan. Jika masih ada yang belum jelas, bisa teman-teman bertanya
pertama boleh untuk di sini pertanyaannya akan saya serahkan ke moderator ya. Jadi mohon ikuti instruksi dari moderator kita. Kemudian jika memang ada jawaban dari saya ataupun jawaban dari teman-teman yang menambahkan nanti ada yang kurang tepat, teman-teman yang lain juga bisa menyanggah dengan memberikan opini masing-masing. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, maaf.